menyerahkan waktu kami ke depan ketika kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, saya rindu kita mengucapkan salam misi ya Gereja Baptis ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik? Beritakan kabar baik. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk pada satu tema lanjutan dari kurikulum khotbah kita dalam 3 bulan ini, yaitu tentang buah Roh Kudus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kesabaran dari Yakobus pasal yang kelima ayat 7 sampai 11. Sebelumnya saya ingin bertanya, Bapak Ibu kira-kira sekarang ini sulit atau mudah menemukan orang yang sabar? Sulit? Sulit atau mudah? Sulit. Kalau di rumah sulit atau mudah? Makin kenceng itu, sulit sekali Pak di rumah. Terus dilihat di rumah anaknya sudah kuliah semua, sudah kerja semua, tinggal sama pasangannya gitu. Suami saya Pak paling sulit sabar, atau istri saya paling sulit sabar gitu ya. Nah saudara, kalau kita memperhatikan, mencermati kehidupan kita saat ini, saya juga setuju dengan Bapak Ibu Saudara, rasanya bukan tidak ada, tapi cukup sulit untuk menemukan orang-orang yang punya kesabaran. Apalagi semakin majunya teknologi itu kan semua serba instan ya saudara ya. Apa-apa itu cepat. Sekarang siapa yang belanja itu hanya butuh waktu 1 menit. Gak perlu starter motor, gak perlu ke supermarket. Tapi udah tinggal klik langsung datang. Sekarang ada fasilitas itu kan, kalau dulu saya mau sebut mereknya nggak enak, saya sebut semua aja deh. Misal Shopee gitu ya, Shopee gitu kan biasanya masih lama gitu ya, atau pesan makanan Grab itu cukup lama. Tapi sekarang itu kan ada fitur fitur instan nggak ya? Ada ya. Jadi saya kadang juga heran sama istri saya ini, tiba-tiba, oh iya kita tuh perlu beli ini gitu ya. Lalu tidak lama kemudian sudah datang barangnya. Kalau makanan menurut saya masih masuk akal, karena ya dipesan lalu diantar. Tapi ini barang-barang rumah tangga yang kok bisa ya cepat sekali sampai rumah gitu ya. Ternyata ada fitur namanya instan itu ya. Dan itu semua membuat membentuk kita menjadi orang-orang yang serba cepat, tidak sabar menunggu, sehingga kalau ada menunggu sedikit itu rasanya sudah sangat sulit gitu ya. Saya mengingat orang-orang tertentu itu biasanya sekarang tidak cukup bisa sabar ketika wifi-nya lemot, betul ya? Wifi-nya lemot ya, baru muter-muter sedikit gitu, aduh ini gitu ya. Padahal dulu mbah-mbah kita itu kalau mau ngomong sama orang di seberang sana itu lamanya minta ampun ya, masih harus sulit tulis surat gitu kan. Dikirim, itu nyampainya berapa hari? 3 hari, 1 minggu baru nyampe, ya kalau enggak kesasar suratnya ya. Baru dibales, mungkin 2 minggu baru kita terima balasan. Sekarang hanya 2 detik munyer-munyer gini YouTube-nya, itu kita sudah emosi kan. Ini YouTube ini udah bayar mahal-mahal gitu kan wifi-nya, tapi ternyata juga lambat juga. Saudara, kita ada di dalam dunia yang membuat kita selalu merasakan sebuah kecepatan, instan. Bahkan mie instan dimasak hanya 2-3 menit, kita sudah bisa merasakan nikmatnya mie instan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu semua adalah gambaran di mana kesabaran saat ini adalah salah satu karakter yang mungkin menjadi karakter yang sulit untuk kita temukan. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang kesabaran, tapi lebih dalam dari apa yang tadi saya sudah sampaikan. Ini bukan soal tentang mie instan, bukan soal YouTube, TikTok yang wifi lemot, kita udah mulai marah-marah dan lain sebagainya. Kita akan melihat kesabaran di dalam Alkitab itu jauh lebih dalam dari apa yang mungkin kita pernah bayangkan. Nah, saya mengajak kita untuk membaca terlebih dahulu ayatnya di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat ke-7 sampai ke-11, hanya 4 ayat saja. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Nah, silahkan dilanjutkan di slide.
Ayat 7 dibaca oleh orang-orang yang paling gak sabaran. Ayat 8 dibaca oleh orang yang menurut saudara-saudara sabar. Ya, coba kita lihat kebanyakan mana ya. Bergantian ya, jadi yang ganjil, saudara mengidentifikasi saudara itu orangnya gak sabaran. Ayat 8 orangnya yang sabaran. Ya, sudah mengklasifikasikan diri masing-masing? Sudah ya, kita coba 7 dan 8, nanti lanjut ya, 9, 10, 11 bergantian. Dimulai dari yang gak sabaran. Ya, siap-siap, bersedia. 1, 2, 3. Ayat 8, yang sabar. 1, 2, 3. Puji Tuhan. Banyak yang sabar atau yang enggak sabar? Imbang kayaknya ya, mulai imbang. Tapi makin kesini makin habis suaranya. Tidak seperti di awal tadi ya. Mungkin sudah mulai ragu, saya ini benar orang sabar atau enggak gitu ya. Setelah dikasih oleh Tuhan, di dalam teks ini kita akan bisa melihat kata sabar yang dipakai juga di dalam Galatia 5. Waktu Paulus menuliskan buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Nah, kata kesabaran itu juga ada di dalam teks kita hari ini, di dalam Yakobus pasal yang kelima, yang dengan jelas ada di ayat ke-7 dan ke-8. Di ayat ke-7 dan ke-8 jelas sekali dikatakan bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bahkan itu diulangi 2 kali, bersabarlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat, diucapkan di ayat ke-8. Jadi ayat 7 berkata bersabarlah dihubungkan dengan kedatangan Tuhan. Ayat 8 juga katakan bersabarlah karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini paralel namanya ya. Jadi diulang 2 kali. Satu topik yang sama tapi diulang 2 kali. Jadi ini menjadi sebuah penekanan. Kira-kira kalau kita pikir kenapa Yakobus itu menghubungkan kesabaran dan dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Menurut saudara, kalau orang disuruh sabar, lalu dibilang nanti habis ini Tuhan datang kedua kali, orang yang diberi nasihat ini orang yang menderita atau orang yang berbahagia karena foya-foya karena nyaman? Menurut saudara coba pikir. Misal saya menasehati, saya Yakobus ya, saya bilang, jemaat pengharapan sabar, nanti Tuhan habis ini datang kok kedua kali. Kira-kira jenengan lagi menderita atau enggak? Menderita ya. Karena kalau tidak lagi menderita, lagi senang-senang, mungkin kalimatnya tidak begitu. Tenang aja, Tuhan masih lama datangnya. Jadi kita senang-senang aja gitu kan ya. Tapi ini tidak, pasti kita bisa menangkap ada kata sabar yang dihubungkan dengan kedatangan Tuhan kedua kali. Berarti ini menunjukkan betapa jemaat yang menerima surat Yakobus itu mengalami sebuah penderitaan. Saya pernah membaca judul khotbah itu begini. When death looks better than life. When death looks better than life. Ketika mati itu lebih baik dari hidup. Jadi ada orang-orang tertentu yang sudah mulai kehilangan pengharapan dan menganggap bahwa kematian itu lebih baik daripada kehidupan. Sedikit berbeda konsepnya, tapi sama-sama dia ingin mengakhiri kehidupan ini. Tuhan Yesus datang kedua kali, kita juga akan selesai semua di dunia ini. Kalau orang bunuh diri juga harapannya kehidupan di dunia ini sudah selesai. Jadi sudah pasti orang yang diberi penghiburan tentang bersabarlah dan Kristus akan datang kedua kali adalah orang-orang yang menderita. Dan itu bukan hoax, karena di dalam konteks ayat ini memang orang-orang itu adalah orang-orang yang menderita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara melihat tadi perikopnya kan 7 sampai 11 ya. Coba lihat tengok ayat 1 sampai 6. Perikop di atasnya. Itu berbicara tentang orang kaya yang sedang menindas orang miskin. Coba cek kalau di slide tidak ada, pasti harus membuka Alkitab. Satu perikop di atasnya itu sedang membahas orang-orang yang kaya raya. Ini bukan benar kaya yang penggambaran saja ya, bukan. Ini kaya yang benar-benar kaya soal uang. Dia punya uang, dia menindas orang-orang yang miskin. Kalau saudara memahami konteks surat Yakobus ini adalah saudara tirinya Tuhan Yesus ya. Ini bukan murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Yesus anak Yakobus anak Zebedeus, itu bukan. Ini adalah Yakobus, saudara tiri Tuhan Yesus, dan dia adalah pemimpin atau ya bisa dibilang pemimpin umat Kristen di Yerusalem pada waktu gereja awal atau mula-mula. Lalu banyak tafsiran mengatakan orang-orang Kristen di Yerusalem yang disiksa, dianiaya, sehingga akhirnya mereka menyebar kemana-mana, maka biasanya disebut sebagai umat diaspora. Ya, umat diaspora itu menyebar kemana-mana, maka itulah yang diberikan surat oleh Yakobus untuk menguatkan mereka. Mereka menderita sekali dan lebih jelas sekali penderitaannya kita bisa melihat di perikop atasnya itu. Mereka ini hidup di perantauan, mayoritas pekerjaannya adalah buruh tani harian. Jadi dia nggak punya ladang, dia nggak punya tanah, dia hanya sebagai buruh yang mengelola sawahnya. Dan apa dosa atau kekejaman yang dilakukan oleh orang-orang kaya kepada kelompok yang miskin ini, pada orang-orang percaya yang miskin ini, dikatakan di ayat 4, kalau saudara menengok pasal 5 ayat 4 dikatakan begini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan, perhatikan, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jadi ada tindakan menahan upah dari orang-orang kaya yang memperkerjakan orang-orang miskin ini, saudara. Saudara bayangkan, mungkin di antara kita ada yang upah pekerjaan kita itu harian. Atau dulu mungkin saudara pernah mengalami hal ini. Upah harian itu ketika ditahan 1 hari saja, itu pasti sudah sangat mempersulit kehidupan. Karena apa? Karena kita biasanya hidup day by day. Jadi kalau hari ini tidak mendapatkan upah, biasanya sudah bingung mau masak apa, mau makan apa. Dan ini ditahan itu bukan karena orang-orang kaya itu enggak punya duit atau jatuh miskin, tidak. Tapi dikatakan mereka hidup foya-foya, saudara. Jadi bisa dibayangkan orang-orang ini ditahan, gak dikasih upah harian, lalu mereka melihat majikannya, orang-orang kaya itu foya-foya. Jadi bukan gak punya uang, tapi memang gak mau memberikan. Dan ini bersambungan atau berkesinambungan dengan ayat yang ke-6, penindasan yang kedua, yaitu ditindas secara hukum. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-6 dikatakan begini, kamu, ini Yakobus ngomong kepada orang-orang yang kaya raya itu, kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Di sana dikatakan kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, perhatikan kalimat paling akhir, dan ia tidak dapat melawan kamu. Jadi melalui ayat ini kata menghukum di sana itu menggunakan istilah yang sering dipakai pada sebuah pengadilan yang menunjukkan bahwa orang-orang kaya itu bisa mempermainkan hukum. Dia bisa mengambil hak-haknya orang yang lemah itu dan tanpa takut dihukum. Karena hukum sudah dikendalikan oleh orang-orang yang kaya raya ini. Dan di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-6 itu juga dikatakan begini, bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan, justru mereka lah orang-orang yang kaya ini memanipulasi hukum dan segala jenisnya sehingga justru mereka lah yang bisa menyeret orang-orang miskin ini kepada pengadilan. Saudara, di dalam dunia Romawi, orang kaya itu selalu memiliki akses besar terhadap pengadilan, terhadap hukum. Jadi ini dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga mereka menindas orang-orang yang sulit.
Dan sudah di tengah kondisi yang semacam ini, Yakobus kembali tadi mengatakan atau memberikan dorongan, bersabarlah. Sabarlah sekalipun kamu saat ini mengalami penderitaan, sekalipun kamu ditindas, sekalipun hakmu sedang dirampas oleh orang-orang yang kaya raya itu, sabarlah karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Kenapa kedatangan Tuhan memberi penghiburan, saudara? Kenapa fakta bahwa Kristus akan datang itu memberi penghiburan bagi orang-orang yang tertindas? Karena ketika Kristus datang sebagai hakim yang sejati. Yang tidak mungkin keliru siapa yang harus dia hukum dan siapa yang akan bersukacita bersama dengan dia. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia akan menghakimi orang-orang yang bengis, orang-orang yang keji, orang-orang yang memanfaatkan kekayaannya, kekuasaannya untuk bisa memanipulasi banyak orang. Tuhan akan datang menghakimi orang-orang yang menindas orang lain. Dan ini menjadi penghiburan, seolah-olah Yakobus ingin bilang begini, kalau kamu menderita itu bukan hanya soal kritik sosial. Biasanya saudara, kita itu kalau menderita kita selalu ujung-ujungnya ke kritik sosial. Apa maksudnya? Kalau kita menderita kita, wah ini pemerintah ini memang kurang ajar, begini demo dan lain sebagainya. Itu kritik sosial. Itu semacam keluhan. Tetapi Yakobus mengingatkan sisi yang lain. Bukan hanya kritik sosial, tapi ada pengharapan eskatologis. Eskatologis itu pengharapan akhir zaman. Bahwa pada saatnya Tuhan itu tidak salah untuk memilih orang-orang pilihannya. Siapa yang akan bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus dan siapa yang akan menerima hukuman kekal. Dia tidak mungkin salah pilih. Sehingga saudara ketika hari ini Yakobus memperingatkan atau memberi dorongan kepada umat yang menerima suratnya, supaya tetap sabar, dorongan ini juga diberikan kepada saya dan saudara. Digambarkan seperti petani saudara, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ada dua macam jenis hujan yang dimunculkan oleh Yakobus di sana. Yang pertama apa? Musim gugur, yang kedua musim semi. Karena konteks masa itu saudara, di wilayah dataran Israel sana di Yahudi, hujan itu hanya turun 2 kali 1 tahun. Nah kalau kita berapa? Bisa 4 bulan ya, 4 bulan, 5 bulan tapi kemarau lalu hujan lagi. Tapi kalau dalam konteks dulu itu hanya 2 kali saja. Ada yang tahu bulan apa? Yang pertama itu bulan Oktober. Ya setelah hari raya Pondok Daun biasanya, kemudian itu hujan itu turun, nanti akan turun lagi bulan Maret. Jadi hanya 2 kali saja. Saudara bisa bayangkan jadi petani di konteks masa itu. Hanya turun hujan 2 kali dan hujan ini benar-benar menjadi sumber supaya tanaman itu bisa tumbuh saudara. Dan Yakobus seperti memberikan gambaran, bersabarlah seperti seorang petani yang menantikan pertumbuhan tanamannya dan disirami oleh hujan hanya 1 tahun 2 kali. Ini menunjukkan bahwa ada waktu, hujan itu kan soal waktu ya Tuhan menurunkan hujan. Sehingga ini menjadi satu gambaran bahwa kalau kita sekarang ini menderita bersabarlah karena ada waktu Tuhan datang kedua kali. Saudara, kita semua percaya bahwa Yesus akan datang kedua kali? Percaya ya? Karena itu menjadi pengharapan kita. Kita tidak selamanya menderita di dunia ini, tetapi kita akan mengalami kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu nasihat bagi kita. Saya tidak tahu apa yang jadi kondisi saudara sekarang ini. Mungkin saudara ada yang menderita oleh karena berbagai macam kondisi pekerjaan dan lain sebagainya. Atau mungkin kita juga menderita karena kita hidup di negara ini. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ingin membahas dulu satu penerapan yang sesuai konteks. Ini kan konteksnya orang-orang kaya gitu ya. Kaum-kaum borjuis yang menindas kaum proletar gitu saudara ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya bukan di dalam pemerintahan, saya bukan orang kiri atau partai kiri, saya bukan orang yang gak suka Prabowo atau apa gitu. Tapi kalau kita mau jujur dan melihat sekarang ini pemerintahan kita nampaknya sedang tidak baik-baik saja. Kemarin saya cerita istri saya, besok saya penerapannya ada yang ngomong soal pemerintahan. Hati-hati, ngojo aneh-aneh gitu kan istri saya ya. Saudara, tapi saya pikir gereja tidak boleh anti politik ya. Gereja bertanggung jawab untuk menyuarakan, bukan? Menyuarakan kritik kita kepada pemerintah.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat akhir-akhir ini saudara, kita perlu untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Bahkan saya pikir nasihat dari Yakobus ini juga diberikan kepada kita untuk bersabar dengan pemerintahan kita. Ada banyak hal yang kita bisa kritisi kalau sampai sekarang korupsi belum habis. Bahkan yang terbaru saudara ya, bosnya MBG saudara sudah tahu? Ya sudah pakai rompi warna apa ya? Pink ya? Orange ya. Ya, saya itu sampai gak habis pikir ya. Kamu itu kan jadi ketua program paling ngetop di Indonesia ya. Disorot oleh jutaan orang gitu. Kok ya bisa gitu loh. Itu kan seolah-olah itu mudah, ketangkepnya kamu pasti akan mudah gitu loh saudara. Tapi ya tiga-tiganya ternyata sudah memakai rompi itu. Memang belum ada putusan tapi ya semua sudah mulai mendengar kabar-kabar bahwa ya dugaannya adalah korupsi. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat soal hukum ya, ada Pak Edi ahli hukum di sini. Mungkin hukum kita juga sedang rasanya tidak baik-baik saja. Ya, yang sudah jelas-jelas faktanya yang kemarin ya, yang sekarang sedang berkembang gitu kan soal Nadiem gitu, silahkanlah berdiskusi karena belum sampai pada putusannya ya. Saya nggak akan bahas itu. Tapi Amsal Sitepu, saudara, itu sudah jelas-jelas akhirnya menunjukkan yang salah adalah siapa? Jaksa penuntut umumnya kan, bukan Amsal Sitepunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan kalau kita melihat ternyata masih banyak pelanggaran HAM di pelosok-pelosok negeri yang tidak dijaga, tidak dilindungi hak asasi manusianya di negeri kita ini. Bahkan kalau kita melihat dengan kondisi yang sekarang ini rupiah berapa sekarang? Ya, saya tidak ahli ekonomi, tapi kalau saya mendengar rupiah nyentuh 18.000 itu kayaknya udah parah deh ini gitu ya. Sekalipun ada beberapa ahli yang mengatakan, oh ini fundamentalnya kuat dan lain sebagainya gitu ya. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, tapi kita perlu untuk menyuarakan, kita perlu untuk mendoakan bangsa dan negara kita. Dan yang saya akhir-akhir ini juga sedang ingin berbicara hal ini dan supaya saudara tidak melakukan hal ini di taraf tertentu sebagai pimpinan, bahkan ini mengingatkan saya juga sebagai pendeta ketika ada seorang ahli memberi masukan kepada presiden kita. Dan lalu kemudian ada yang memberikan tanggapan ya. Siapa yang memberikan tanggapan? Orang tuh netizen tuh kurang ajar ya. Yang memberikan tanggapan dibilang ibu negara gitu saudara. Tapi saudara yang saya ingin kritisi bukan itu. Saya tidak setuju dengan sebutan-sebutan itu. Tapi kritik yang substansi ditanggapi dengan serangan personal. Ya, serangan personal. Bukankah pemerintah kita itu seharusnya menerima kritik kita? Dan kalau sudah melihat kritikan Dino Patijalal, ya saya menyebut nama saja tidak apa-apa karena tidak ada kepentingan. Dino Patijalal itu sangat-sangat substansi sekali, disampaikan dengan santun, dengan sopan, tapi kemudian dibalas dengan sebuah serangan personal. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dengan teliti, dengan jujur, para pemimpin-pemimpin kita perlu untuk berdoa. Dan saudara, hal ini menjadi satu pengingat bahwa firman ini relevan bagi kita. Bersabarlah. Mungkin kita tidak puas dengan para pemimpin-pemimpin kita. Mungkin ada banyak lagi yang saya nggak mungkin sebutkan di sini semuanya. Tapi saudara melihat ada banyak kegagalan, ada banyak keserakahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan kita diminta untuk tetap bersabar. Dan di balik kesabaran itu, kita perlu mendoakan mereka semuanya. Dan di dalam konteks kehidupan iman kita, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, apapun saat ini mungkin saat saya dan saudara sedang dikhianati, sedang diperlakukan tidak adil oleh tempat kerja kita dan lain sebagainya. Yakobus mengingatkan kita untuk kita bisa bertahan. Ingatlah bahwa akan ada Allah, Sang Hakim itu yang akan menghakimi dengan adil. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua menjadi perenungan, apakah saya dan saudara akan tetap setia kepada Kristus jika kesetiaan itu membuat hidup saya dan saudara lebih sulit? Apakah kita akan tetap bertahan untuk bisa setia kepada Kristus jika kesetiaan itu membuat hidup saya dan saudara lebih sulit? Apakah saya tetap akan hidup jujur jika kebohongan jauh lebih memberi keuntungan bagi kita? Apakah saya akan tetap mengampuni jika orang yang menyakiti saya tidak meminta maaf kepada saya? Apakah saya akan tetap melayani jika tidak ada orang yang menghargai pelayanan saya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang perlu untuk kita perhatikan bersama-sama. Juga kesabaran mencakup pergumulan doa. Mungkin kita sudah
Berdoa bagi orang-orang tertentu supaya mereka kembali kepada Tuhan. Kita mungkin berdoa bagi anak-anak kita, tetapi anak-anak kita justru menunjukkan sebaliknya. Kita berdoa supaya mereka makin setia melayani, tetapi yang terjadi mungkin anak-anak kita justru semakin jauh dari gereja. Tetapi janganlah pernah berhenti untuk berdoa, bersabarlah saudara, karena ada Tuhan yang melihat semua jerih lelah kita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi penguatan bagi kita, bukankah Allah yang saya dan saudara sembah juga adalah Allah yang sabar. Bacaan kita hari Senin mengatakan Tuhan kita pengasih dan penyayang dan panjang sabar, saudara. Dan ini juga terlihat bagaimana dia mau menyelamatkan kita semuanya. Waktu dia mau menyelamatkan kita semuanya, dia masuk kepada sebuah ruang proses dan waktu. Saya menuliskan di bagian berikutnya. Slide-nya bisa dilanjutkan. Dan kesabaran memang tidak akan mungkin dan tidak akan pernah bisa dipisahkan dari Allah, saudara. Ia memilih untuk masuk pada ruang dan waktu untuk menyelamatkan umatnya sekalipun ia bisa melakukan itu sedari semula. Tuhan bisa saja menyelamatkan kita dengan caranya karena dia Allah Maha Kuasa, tetapi dia memilih untuk masuk pada ruang proses dan waktu, dan itu tidak 1, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tidak, tapi ribuan tahun. Dia memberikan janji kepada manusia bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan itu digenapi ribuan tahun setelahnya. Ketika Yesus mati di atas kayu salib mengalahkan iblis itu. Dan bahkan dia juga sabar kan menanti kita, sampai akhirnya kita bisa menyadari bahwa kita berdosa dan kita perlu Allah. Bukankah kita semuanya ada di dalam proses? Tuhan mengizinkan proses demi proses membentuk kita sampai kita sadar bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu adalah Yesus Kristus sendiri. Jadi Allah kita ada di dalam rupa manusia untuk menunjukkan bahwa dia pun mengalami atau memiliki karakter kesabaran itu bagi saya dan saudara. Bahkan dia juga panjang sabar setiap kegagalan-kegagalan kita yang kita akui di hadapan Tuhan, dia mau mengampuni kita semuanya. Di bagian pertama sabar itu tentang penderitaan, saudara. Jadi ini sungguh sangat jauh ya dengan tadi contoh-contoh di awal ya. Ternyata sabar yang dimaksudkan adalah sabar menghadapi semua problematik penderitaan di dunia ini. Yang kedua, saudara, Yakobus setelah membahas sabar di tengah penderitaan, kemudian dia juga memberikan nasihat supaya kita bisa sabar terhadap kelemahan orang lain. Mari kita melihat di ayat yang ke-9. Ayat ke-9 bunyinya begini, saudara. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, saya memberikan beberapa huruf yang berbeda di slide. Karena di dalam teks aslinya, saudara, itu hanya ada kata, saya lihat dulu ya. Hanya ada kata stenazo yang artinya bersungut-sungut. Jadi hanya ada kata bersungut-sungut saja atau menggerutu, tidak ada kata mempersalahkan orang lain di dalam teks aslinya. Tetapi ditambahkan di dalam teks aslinya ada frase satu dengan yang lain. Sederhananya kalau sesuai teks aslinya Yakobus sedang ingin bilang, saudara-saudara janganlah kamu bersungut-sungut satu dengan yang lainnya. Kemungkinan LAI menambahkan saling mempersalahkan itu untuk memperjelas kata stenazo ini. Jadi gak hanya bersungut-sungut, tapi mereka sudah saling nyalahke satu dengan yang lainnya. Kira-kira siapa yang saling bersungut-sungut dan saling menyalahkan? Orang kaya dan miskin atau sesama orang miskin? Sesama orang miskin. Mengapa sama-sama orang percaya yang miskin itu saling menyalahkan satu dengan yang lain? Bukankah mereka seharusnya menyalahkan, mengkritik orang-orang yang kaya itu? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali tekanan yang dialami itu membuat kita pokoknya cari kambing hitam saja. Ada sesuatu yang sulit menekan kita, lalu kemudian kita justru akhirnya tidak menyalahkan atau mengkritik atau fokusnya kepada orang yang menyakiti kita, tapi justru kita akhirnya horizontal. Yes, siapa yang ketemu, bu istrinya, suaminya dan lain sebagainya, itu justru makin rumit. Ya, contohnya begini aja lah, kalau suami pulang di kantor dapat tekanan bos gitu ya, waduh targetnya nggak tercapai gitu kan, itu masalah pekerjaan ya. Tapi nyampe rumah biasa yang kena siapa? Istrinya kan. Gitu.
Istrinya sedang ada problem sama anaknya gitu ya. Wah ini seharian didik anak sulit sekali, ndablek sekali ini anaknya. Suami pulang kena enggak? Oh kena sudah. Oh enggak ya ini ya. Luar biasa ya, istri-istri ini sangat baik sekali ya di gereja ini ya. Tapi biasanya begitu, kita ini kalau ada stimulan apa yang membuat kita emosi gitu, kadang orang lain juga akan kena. Dan itu sama ketika orang jemaat waktu itu ditekan, ditindas, mereka akhirnya saling menyalahkan satu dengan yang lain. Ada konflik sedikit itu sudah menjadi sebuah api yang besar. Kenapa? Karena kita sedang ditekan oleh banyak hal. Dan ini menunjukkan kondisi yang saat itu sedang terjadi. Yakobus peka bahwa orang-orang sudah mulai bersungut-sungut, jemaat sudah saling mempersalahkan satu dengan yang lain, makin emosi, maka dia bilang, bersabarlah, janganlah kamu saling bersungut-sungut satu dengan yang lainnya. Dan saudara, ini menjadi fokus Yakobus, kalau slide-nya bisa diselanjutkan. Yakobus itu di dalam suratnya yang hanya 5 pasal, dia itu cukup fokus terhadap ucapan. Yakobus itu sangat menyoroti ucapan, lebih dari penulis-penulis Alkitab yang lain. Di dalam 5 pasal saja setidaknya saudara bisa menemukan 3 ayat atau 3 bagian di mana Paulus menyoroti soal ucapan. Tadi kan saling mempersalahkan, sungut-sungut, itu kan soal ucapan ya. Dan dia benar-benar memfokuskan itu karena dia menuliskan dalam 3 bagian. Yang pertama, saudara mungkin sering mendengar atau sudah hafal ayat ini ya. Kamu semuanya lambatlah berkata-kata, cepatlah mendengar dan lambat untuk marah. Itu kan sedang menunjukkan tentang apa? Tentang ucapan ya. Dalam sederhananya gini, kamu tuh emosi penting lambat atau berbicara. Jangan apa-apa kalau ada apa sedikit kita langsung wah keluar semua kebun binatangnya dan lain sebagainya. Tidak, tapi disuruh lambat untuk marah, lambat berkata-kata. Lalu di pasal 3 ayat yang kelima, saudara mungkin ingat, lidah itu kecil sekali, anggota tubuh yang kecil. Tetapi digambarkan oleh Yakobus seperti apa? Seperti api yang bisa membakar hutan. Lalu yang pasal 4 ayat 11 dikatakan janganlah menjadi pemfitnah dan menghakimi. Jadi Yakobus begitu concern terhadap ucapan mulut kita, terhadap ungkapan yang kita berikan kepada orang lain. Yakobus seperti memberikan nasihat, jaga dan kuasailah hatimu, perkataanmu. Jangan hanya mencari kambing hitam, jangan saling menghakimi. Kondisi memang tidak mudah, tapi jangan sampai perkataan dan sikap kita itu makin memperumit keadaan, saudara. Justru di saat-saat kita ini menderita, kita harus saling menguatkan, bukan justru menjatuhkan. Kita harus saling menanggung kelemahan orang lain. Dan ini perintah yang serius karena setelahnya Yakobus bilang supaya kamu jangan dihukum. Jadi jangan hanya berpikir wah kalau dihukum itu dosa-dosanya dosa-dosa yang kita anggap itu dosa yang fatal gitu ya, mencuri, berzina, apa gitu. Tapi tidak sabar itu mendatangkan hukuman, saudara. Tidak sabar itu mendatangkan hukuman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang kita juga perlu renungi ya, kalau kita hidup dengan sesama, di keluarga, lalu di gereja. Kira-kira orang-orang di gereja itu orang-orang yang mencekno enggak? Kenceng Mas Sopi ya? Wah luar biasa. Oh Omeko ya, melihat Mas Sopi. Itu urusan di rumah ya, jangan dibawa di gereja ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus jujur bahwa kita kadang-kala gak sabaran kan dengan orang-orang di dekat kita. Suami gak sabaran dengan istri, istri gak sabaran dengan suami. Saya mau tanya ya kepada suami-suami ya, kalau menurut saudara orang di dunia ini yang paling gak sabaran itu adalah istri saudara, coba sekarang boleh tutup mata gak? Gak ono Takut Pak, ini istri kan di dekat saya Pak. Nanti lihat saya tutup mata repot ini gitu ya. Yang istri-istri kira-kira suami saudara itu adalah orang yang paling gak sabaran gak di dunia ini? Gak berani jawab ya, di sebelah saya Pak gitu. Saudara kalau suami mulai gak sabar sama istri, Pak saya baru 1 kalimat, dia sudah ribuan kalimat Pak. Saudara perlu paham ya, wanita itu perlu menghabiskan berapa kata satu hari? 20.000 loh, hafal loh. Sudah cari itu ya, mempelajari ya.
Jadi kalau memang saudara baru satu kalimat dia satu paragraf, saudara baru satu paragraf dia satu buku, ya begitulah saudara ya. Tidak apa-apa. Jadi waktu sudah mulai ngomong, saudara jangan ikut ngomong yang suami ya, diam saja. Ya diam saja, tatap matanya, terus bilang sama Tuhan terima kasih, ini orang yang sangat tepat Tuhan kirim kepada saya. Belum memang loh saudara, itu kan Tuhan kirim toh buat saudara supaya memahat saudara karakternya bisa makin bertumbuh gitu. Dan ya sebaliknya juga ya istri harus juga sabar ya. Kalau lihat handuk basah di ruang tamu ya saudara para istri harus sabar gitu ya. Atau kalau lihat ada es batu di kulkas itu kosong ya saudara harus sabar. Biasanya kan itu yang melakukan tersangkanya suami saudara ya. Hanya mau ambil es batunya tapi nggak mau ngisi air kan saudara. Ya saudara perlu sabar gitu ya. Sabarlah kalau misal ada sepatu itu tergeletak di ruang tamu ya, sabarlah gitu ya. Menurut suami biasa istri sabar nggak kalau kayak gitu? Sabar Pak, gitu. Istri orang yang paling sabar gitu ya. Ngomongnya di sini tapi ya, di gereja ini gitu. Dan saudara kita punya objek masing-masing, maksudnya partner masing-masing yang menguji kesabaran kita. Mungkin tadi ada yang suami istri atau anak ya. Ya anak ini saya sedang diuji sekali, jujur saja saya sering cerita di doa Rabu yang kelompok kecil, saya sedang diuji sekali oleh anak kami ya. Apa yang kami larang justru dilakukan. Contoh di mobil begitu ya, duduk baru saya tengok dia sudah naik di atas kursi, sudah bergelantungan. Ya. Saudara, saya nggak tahu apakah itu dialami juga oleh keluarga-keluarga yang punya anak kecil gitu ya. Ada yang mengalami itu? Tidak ada ya, saya jadi paling berdosa di sini ya. Gak ada yang relate sama saya. Ada ya, adalah supaya memberi penguatan kepada saya kita berkumpul bersama-sama gitu. Nah saudara kita perlu untuk melihat, coba sekarang pikirkan siapa ya orang yang paling menguji kesabaran saya gitu ya. Tapi hari ini kita diingatkan untuk bisa sabar dan justru mendoakan ya orang-orang itu. Nah saudara saya ketika membahas tentang sabar itu bukan berarti kita tidak boleh marah ya. Saya melanjutkan slide-nya. Kesabaran bukan meniadakan kemarahan. Yang dilarang itu cepat marah, bukan tindakan marah. Jadi marah boleh apa mboten? Ya boleh. Tapi ada waktu gitu loh saudara. Jangan baru salah sedikit kita sudah marah. Marahnya sudah luar biasa. Jadi kalau kita menyadari hal ini bahwa kesabaran tidak meniadakan kemarahan, itu artinya kita memberi ruang bagi kegagalan orang lain. Kita memberikan kesempatan bahwa orang yang hidup bersama kita itu juga manusia yang juga bisa jatuh dan tidak apa-apa. Tapi kalau sudah berjatuh berulang kali dibilangi nggak bisa, ya saudara perlu tetap untuk marah. Marah itu tidak salah, asal dilakukan dengan alasan yang tepat dan cara yang tepat. Jadi nggak sembarang marah itu boleh ya. Alasan yang tepatnya marah apa? Untuk ngerem. Ini anak kalau nggak dimarahin, isok kebablasan. Ini anak kalau nggak diingatin dengan tegas diajak ngomong empat mata, ini besok kalau hari ini pulang jam 12 malam besok bisa nggak pulang ini. Jadi saudara perlu untuk tegas di sana. Dan saudara itu alasannya untuk supaya orang itu tidak makin kebablasan. Tapi yang kedua cara yang tepat itu juga penting. Marah dengan cara yang tepat. Itu ya apa Pak? Marah yang jadi fokus itu adalah substansinya atau tindakannya. Bukan personalnya. Ada nggak yang marah itu sampai salahnya misalkan ya, salahnya nyerempet spion. Kita itu bisa maki-maki orang itu loh, sampai ke personalnya. Kamu gak hati-hati, emang ini bangsamu ini memang gak sabaran. Jadi akhirnya nyerang siapa? Personal, marah tapi tidak dengan cara yang tepat. Justru kalau kita marah, kita harus memiliki alasan supaya demi kebaikan orang lain dan dengan cara yang tepat. Jadi kalau para orang tua memarahi anaknya itu wajar saudara ya. Saudara perlu lakukan itu supaya anak saudara yang sudah mulai melenceng tidak semakin melenceng. Saudara perlu menunjukkan ketegasan di sana. Ketegasan itu untuk menunjukkan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan itu jadi tanggung jawab kita, tugas kita. Tapi yang jadi highlight jangan sedikit-sedikit marah. Kalau ada salah, ada kegagalan itu adalah ruang. Toh kita juga sering gagal kan dan kita juga diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu contoh yang biasanya ini dibahas di kehidupan pendeta.
Ya saya pernah mendengar teman-teman saya, wah saya ini jengkel sama jemaat saya yang ini gitu ya. Marah gak sabar, sulit sekali gitu ya dalam obrolan biasa persekutuan hamba Tuhan kadang kan saling cerita, kan gak mungkin pendeta itu cerita sama jemaat kan. Jadi biasanya kalau kumpul pendeta itu salah satu topiknya begitu ya, berkeluh kesah ya, wajar lah pendeta juga manusia gitu ya. Ini ada tempat partner yang punya panggilan yang sama, kita biasanya untuk saling mencurahkan supaya plong gitu ya, sulit deh. Pasti kan minta didoakan gitu ya. Tapi saya ketika pulang, saya itu kadang berpikir begini ya, ketika menyadari pembicaraan itu ya. Saya pernah ada di posisi itu dan ketika saya pulang saya kadang juga menyadari ya, coba ya saya berpikir, kalau jemaat saya juga berkata sama dengan saya. Wah pendeta saya ini wangel. Coba saya akhirnya merefleksikan juga ya. Mungkin pendeta bisa bilang begitu, tapi kan jemaat juga bisa merasakan begitu kan. Jadi waktu saya merenungkan hal ini juga berlaku bagi saya. Kalau seringkali hanya pendeta yang bilang, wah saya ini gak sabaran sama jemaat saya. Tapi kadang-kadang juga jemaat ini juga punya kritik, punya masukan kepada pendeta. Dan kita seringkali juga merasa pendeta wangel gitu ya. Dan maka pada momen ini pun saya juga kembali menegaskan firman saya yang kemarin ya. Justru saya itu kalau saudara memberi masukan itu sangat baik. Pasti tidak enak. Tapi kalau saya menerima itu saya akan coba selalu melihat substansinya, isinya. Gak enak gak apa-apa, tapi yang penting kan membangun. Pahit di awal, tapi itulah yang menumbuhkan. Sehingga di firman minggu ini kan sabarlah dan tegurlah satu dengan yang lain ya. Kita perlu untuk saling menegur, saudara. Supaya apa? Supaya orang sesama kita itu semakin bertumbuh. Karena kita itu bertumbuh bukan hanya dari pujian. Bahkan kadang pujian makin menjatuhkan. Tapi kita bertumbuh lewat teguran yang membangun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan di bagian paling akhir Yakobus memberikan kekuatan ya. Berkat ketekunan, kesabaran. Silakan dilanjutkan slide-nya. Di ayat yang ke-10 dikatakan, saudara-saudara turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, sabar. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, jadi di antara para nabi. Kemudian Yakobus menyebut Ayub di sana. Ayub itu sekalipun menderita dikatakan dia berbahagia. Seperti yang dikatakan di dalam khotbah Yesus, di dalam Matius, berbahagialah orang yang menderita, orang yang mengalami aniaya. Dikatakan berbahagialah mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi satu hal yang harus kita pelajari. Kenapa? Karena waktu Yakobus mengingatkan jemaat, dulu loh pendahulumu nabi-nabi menderita, mereka menderita di dalam iman kepada Tuhan, mereka mengatakan sesuatu tapi bangsa Israel menolak mereka. Itu untuk memberikan dua hal. Yang pertama, supaya kita meneladani kesabarannya, ketekunan Ayub, ketekunan para nabi. Dan yang paling penting kita juga menyadari bahwa di tengah segala proses waktu kita sabar, Tuhan itu maha penyayang dan penuh kasih. Sudah perhatikan ayat yang saya garis bawahi di sana ya. Jelas sekali di sana dikatakan, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Ya, kita belajar dari ketekunan Ayub. Tetapi yang paling penting, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Jadi poin kedua ini yang kadang-kala kita lupa kan. Kita lupa bahwa ada Allah yang di dekat kita, menopang kita waktu kita menghadapi tekanan, penderitaan, yang membuat kita sabar, ada Allah di samping kita. Dan Yakobus menunjukkan itu. Kamu bisa belajar dari ketekunan Ayub, tapi di saat yang bersamaan kamu juga bisa mengambil pesan bahwa Ayub pada akhirnya diberi kekuatan oleh Tuhan. Dan para nabi yang lain juga mengalami hal yang demikian. Jadi saudara, mari hari ini kita boleh menerapkan kesabaran ya dalam berbagai macam aspek kehidupan kita. Sabar di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Sabar menghadapi istri kita, suami kita, anak kita, orang-orang, teman-teman kita di kantor, di tempat pekerjaan, di masyarakat. Kita perlu untuk bersabar. Selamat mempraktekkan kesabaran, buah rasa yang keempat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengundang